بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya hanya sekian kata-kata mukadimah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Zakat sebagai Pembersih. Sahabat muslim yang berbahagia, pada saat ini umat Islam sedang memasuki maghfirah atau bulannya Allah, yaitu bulan Ramadan, di mana pada bulan ini setiap umat muslim diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh, kecuali orang-orang yang memang berhalangan atau golongan tertentu dan juga anak-anak. Definisi sederhana puasa adalah menahan, bukan hanya saja menahan lapar dan haus saja. Definisi puasa adalah menahan, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan amarah, pikiran, perkataan, pendengaran, dan juga nafsu. Pada bulan ini, umat Islam diharapkan bisa memuhasabah diri dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik, sehingga pada 11 bulan ke depan kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Ada beberapa hal istimewa yang hanya akan bisa ditemukan pada bulan Ramadan, selain puasa selama 1 bulan tentunya. Yang pertama yaitu sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya yang biasanya terdiri dari 8 sampai 20 rakaat, dengan ditambah 3 rakaat sholat witir. Sholat tarawih sangat istimewa karena di dalamnya terdapat banyak pahala bagi yang mengerjakan dan juga hanya bisa ditemukan pada saat bulan Ramadan. Yang kedua adalah zakat fitrah. Sebelum membahas soal zakat fitrah, kita harus tahu dulu apa itu zakat. Zakat adalah harta tertentu yang harus dibayarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat terbagi dua. Yang pertama zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri yaitu zakat yang harus dibayarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan, tepatnya di akhir bulan Ramadan. Sebelum membahas soal zakat fitrah, kita harus tahu dulu apa itu zakat. Zakat adalah harta tertentu yang harus dibayarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat terbagi dua. Yang pertama zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri yaitu zakat yang harus dibayarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan, tepatnya di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Membayar zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu. Bahkan, bayi yang lahir sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan itu berhak mengeluarkan zakat oleh orang tuanya. Zakat fitrah dilaksanakan sebagai upaya penyucian diri sehingga saat Idul Fitri kita terasa terlahir kembali dan terbebas dari dosa-dosa yang melekat. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-19 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman atau jannah dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka sedikit tidur di malam hari dan pada akhir-akhir malam mereka mengharap ampunan kepada Allah. Dan pada harta mereka terdapat harta orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Zakat fitrah wajib diberikan kepada orang-orang dengan 8 kriteria khusus. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang terlilit hutang, yang ketujuh sabilah, dan yang ke-8 musafir.
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, maka dari itu kita wajib mengeluarkannya agar rukun Islam kita terpenuhi dengan baik. Metode pembayaran zakat itu tergantung kepada kebutuhan sehari-hari atau apa yang dibutuhkan. Kalau dengan beras, itu pengeluarannya sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg per orang. Untuk itu, marilah kita menunaikan apa yang sudah ditentukan, seperti membayar zakat fitrah. Percuma saja kita puasa selama 30 hari penuh, tetapi tidak membayarkan zakat fitrah. Padahal kita termasuk orang yang mampu untuk membayarkan zakat. Zakat fitrah adalah pensuci terhadap apa yang telah kita lakukan selama 11 bulan ke belakang. Maka dari itu, janganlah kita lalai terhadap kewajiban yang mestinya harus kita bayarkan. Sepertinya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.